Pak jalan Pak, ngapain? Terus asisten gue, hantu. Dia digedor-gedor ininya, kasurnya. Digoyang-goyang. Kayak gempa gitu. Tapi cuma di kasurnya dia doang. Setelah kita udah merasakan hal-hal yang aneh di hotel itu, Eyang tuh yang paling terakhir yang nemuin itu. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan usaha dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Wah, segmen tiba-tiba dia datang kali ini. Gua kedatangan nggak cuma satu, tapi dua tamu yang super keren banget. Langsung aja lah, Devano. Wah, sama Kak Felicia nih. Wah, dua aktor bisa dibilang masih pada muda lah ya. Masih pada cantik-cantik. Matang lah. Ganteng-ganteng ode lah, gila. Kita langsung aja lah. Karena gue penasaran banget nih sama kalian berdua nih. Karena kemarin gue habis nonton sedikit cuplikan. Tapi itu kita bahas nanti. Gue mau penasaran sama Devano dulu nih. Nah, Devano bisa dibilang kan lu ini adalah dulunya ya, aku baca-baca lu tuh adalah seorang mengawali karir sebagai seorang penyanyi, bener gak sih? Tahun 2017, ya kan? Yang mau gue tanya adalah kenapa sih kalau lu akhirnya mau menjadi aktor? Kenapa nggak lu terusin aja tuh nyanyi? Masih kan? Masih tuh. Sampai sekarang masih diseriusin nyanyi. Maksudnya fokus gitu lah di situ. Iya. Yang memang sekarang akhirnya fokusnya lebih ke acting. Awalnya tuh memang aku sebenarnya nggak sengaja dulu waktu 2017-2018 kalau nggak salah aku casting di Rapi Film dulu. Terus aku casting segala macam tiba-tiba masuk, udah gitu aja. Abis itu keterima, langsung tiba-tiba pelan-pelan prosesnya segala macam sambil aku nyanyi juga, lama-lama makin cinta sama prosesnya gitu. Kenapa lu bisa cinta? Apakah lu langsung bisa acting waktu itu? Enggak juga, semua butuh proses. Aku pernah ada di fase dimana aku dihujat karena acting aku segala macem. Tapi proses itu yang aku cintai banget, dimana aku bisa belajar. Karena buat aku acting itu ternyata sesuatu yang bisa dijadikan terapi untuk kita bisa tahu diri kita sampai mana sih batasnya. Gitu. Sih keren banget. Jadi lu mencintai proses nih. Mencintai proses. Jadi lu nggak peduli lu dihujat, diapain. Gak peduli, cuman sakit hati ya. Emang iya, kayaknya enggak deh, semua positif. Iya, positif. Tapi kan kalau nggak ada haters, kita nggak ini dong. Nggak hidup. Nggak hidup kan, bener kan? Kan itu lah industri lah, apalah gitu. Sekarang buat Kak Feli nih, ya kan? Kak Feli ya, wah udah bisa dibilang udah senior lah. Gua udah beberapa kali lah nonton film-film Kak Feli kan, termasuk film horornya gitu kan. Nah, bisa dibilang kita mau bahas film-film lo yang horor nih Kak ya. Lo kan bermain di film horor, pernah gak sih suatu waktu itu kebawa mimpi nih sama peran lo, sampai kebawa mimpi ini saking mendalami karakternya gitu? Kebawa mimpi karakter gue. Sampai kebawa ya, ke mimpi lah, lo tidur mimpi. Enggak sih. Nggak pernah ya? Nggak seru ya ceritanya. Iya, tiba-tiba dia datang. Tapi kalau kebawa karakter sampai ke dunia nyata pernah? Enggak. Kayak ke bawah gitu? Enggak. Nggak pernah. Kan biasanya nih ada orang meranin satu karakter gitu kan. Misalnya karakter jahat tuh dunia nyata. Iya, gue ngerti maksud lo. Ya kan? Gue pengen sih bisa kayak teman-teman aktor yang lain yang pada bilang, gue nggak bisa lo keluar dari karakter gue. Gila nih karakternya nggak keluar dari gue gitu. Gue tuh kalau dengerin mereka cerita gitu, gue kayak yang gue pengen deh kayak gitu. Tapi gue nggak pernah ngerasa kayak gitu atau gue nggak sadar. Ya kan? Nah itu sih. Bisa jadi itu. Oke, kita balik lagi ke Devano nih. Gue lihat Devano bawah mata lu agak hitam sedikit. Pakai eyeliner kan. Gue denger lu sering begadang nih akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini sih ya, karena syuting. Karena syuting. Apa emang dulunya insomnia apa gimana gitu? Sebenarnya nggak pernah ngecek sih apakah gue ada insomnia atau enggak. Cuman memang termasuk orang yang kalau tidur sebentar, cuman 3 jam, 2 jam tuh udah cukup buat gue. Masa? Iya, cukup banget.
Karena pola syuting yang udah selalu dikasih itu selalu begitu. Tapi dulu awal-awal nggak bisa dong kayak gitu. Maksudnya lu belum terbiasa dong. Awal-awal ya memang enggak. Cuman dari kecil pun sering begadang. Gitu. Kayak misalkan mau sekolah gitu kan. Jam 3 baru tidur, jam 5 harus bangun sholat subuh segala macam gitu. Pasti main game. Main game sih. Iya sih main game. Nah, kira-kira lu susah tidur itu bisa jadi lu was-was gitu gak sih? Kayak lu film mau tayang nih besok nih, misalnya mau premiere atau gimana gitu kan, lalu was-was nih, aduh gimana ya Cemas ya. reaksi penonton gitu. Pernah kayak gitu? Sering banget, sampai sekarang pun juga mau kesini aja cemas dulu. Masa sih? Sejujurnya yang paling gue takutin adalah orang-orang baru sama kamera itu sebenarnya. Cuman Serius? ya kelihatannya keren kan aku kan. Gue tahu sih. Gue tahu. Lo Libra kan? Iya sama. Iya kan yang itu tuh cemas. Berarti kalian sekarakter nih. Iya Enggak, bukan sekarakter, sebintang kali ya. sebintang. Libra tuh masuk apa sih dia? Introvert bukan sih? Timbangan gitu kan kalau dari logonya tuh. Iya, jadi kayak overthinking aja Overthinking. gitu. Berarti Kak Feli juga sama? Sama banget. Sama gugup gitu. Cuma nggak kelihatan kan? Iya. Karena kita sebenarnya tangannya lumayan tuh. Iya gitu-gitu. Oh, buat mengatasi kegugupan. Sama gue juga gitu, Pak. Gue tuh dulu Libra juga. bukan gue Pisces. Tapi gue paham sama Mika. Mika. Yoi. Tapi gue paham. Soalnya gue dulu waktu mulai YouTube juga itu kan gue nggak terbiasa di depan kamera gitu kan. Tapi tiba-tiba harus ngomong depan kamera gitu kan. Sendirian pula. Kalau TV kan ada kru-kru segala macam, sendirian gue depan kamera kayak aneh aja gitu. Tapi akhirnya bener kata lu sambil begini. Pasti ada aja hal-hal atau tangan kita atau entah kaki itu yang main gitu. Ya buat meredam itu ya kan. Kalau gue menyadari sampai sekarang pun senyum itu mengalihkan semuanya. Kayak cengar-cengir walaupun kadang ada yang nggak lucu atau kadang ada yang aneh, tetap kayak Senyumnya tapi jangan kayak mau nahan nangis juga. Nah kalau Kak Feli balik lagi pertanyaan tadi, pernah nggak sih deg-degan gitu? Waktu film mau tayang gitu mau Selalu. Bahkan dari Aku dulu tuh kan. gadis-gadis kikuk gitu. Kak Feli kan bisa dibilang Gadis udah puluhan desa. tahun nih pengalamannya Kak. Ya tetap aja lah. Aku tapi fun fact, aku lebih suka syuting daripada premiere. Oke, kenapa Karena gitu? kalau syuting kan kita kayak sama teman-teman, kru juga udah kayak keluarga gitu kan. Kalau premiere kan aduh bakalan dijudge nih gitu hasil karyanya. yang gimana datang nih. bukan main Inse nih. Ternyata kalian tuh masih Rame ngerasain banget. dulu ya. Kalian tuh nonton di premier, kita tuh di belakang gini. Tolong. Oh gitu. Tapi gitu kalian tuh emang udah pede dari sananya gitu loh. Udah emang Mau gak mau pekerjaan kita diharuskan untuk pede. Di pede-pedein aja. iya sih bener. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini pertanyaan menarik nih buat kalian berdua ya. Kita mulai dari Kak Feli dulu deh. Kak Feli, ini harus jawab iya ya, Kak Feli ya. Iya. Tuh, belum ya? Kak Felisa pernah nggak mengalami kejadian horor? Pernah. Pernah gimana? Pernah. Kan serius tadi. Gimana tuh? Mimpi atau kejadian? Bebas, mau di mimpi atau Kejadian ada aja kejadian real? Nah. Jadi aku pulang syuting jam 2 pagi di jalanan yang sebelah kanannya itu kereta api, apa sih, Lenteng Agung ya? Oh, stasiun Ya, Lenteng Lenteng Agung. Agung. Terus tiba-tiba dari jauh itu aku udah ngeliat ini apa ya, kok di tengah-tengah itu berdiri tinggi banget, pakainya hitam-hitam. Terus ini orang gila atau hantu dalam hati gue gitu kan. Tiba-tiba supir gue berhenti dong di tengah-tengah itu. Kepalanya dia gini, bener-bener si hantunya itu di sini. Supir gue kepalanya ke kanan, gue ke kanan, asisten gue ke kanan. Terus kita kayak ada berapa detik di situ. Terus gue, "Pak, jalan Pak, ngapain?" Terus asisten gue, hantu, bukan gila, itu orang gila, bukan hantu gitu. Padahal gue tahu itu sebenarnya hantu, tapi gue kayak denial ke diri gue sendiri. Tiba-tiba supir gue kayak benerin kaca spion, terus aduh, pindah lagi dia ke belakang. Serius? Iya, jadi Beneran, beda serius, ketiga. serius? Iya, supir gue bisa ngeliat. Gue langsung lompat ke sebelah supir gue, lompat gue ke depan duduk. Berarti dia di Jadi kita bertiga ngeliat ya. kursi belakang dia sekarang tuh tadi, pindah. Katanya. Tapi sopir doang yang ngeliat. Lu nggak lihat nih? Enggak. Tapi gue ngeliat yang pas dia lagi berdiri itu, asisten gue ngeliat, jadi kita bertiga ngeliat. Tinggi banget. Tingginya nggak kayak orang normal.
Hitam doang gitu. Hitam, rambutnya kayak wewe gombel gitu. Aduh. Terus mukanya kayak gini, mukanya kayak hancur terus kayak bengong gitu, Tapi emang kayak flat gitu mukanya. konon katanya kita kalau lewatin jembatan atau lewatin yang mungkin Kereta kalau api, udah malam itu gue kereta api. iya, kereta api lagi. Apa klakson atau dim gitu. Dim, iya. Atau permisi atau assalamualaikum. Karena takutnya kan ada yang lagi nyebrang gitu kan katanya, lagi nyebrang. Kayaknya kita lagi apes aja sih, tapi untungnya bukan cuma gue doang yang lihat kan, maksudnya kita bertiga sama-sama Tiga-tiganya ngeliat. Iya, tiga-tiganya apes. Nah kalau lu Devan pernah Paling parah cuman mimpi ketindihan doang sih. ketindihan? Ketindihan sering banget. Gimana Tapi caranya? kan katanya orang ada beberapa yang mistis, ada yang beberapa juga karena kecapean gitu. Tapi selalu kerasanya kalau ketindihan itu kayak ada yang lagi ngeliatin terus nyamperin gitu loh. Pas begitu nyamperin langsung bangun gitu, sadar. Itu serius banget, kayak serem Lu banget. tapi bacaan nggak? Kayak pas lagi ketindihan lu baca-baca Oh iya, doang nggak? baca doang pasti nggak bisa ngomong tapi kan. Itu ketindihan biasanya malam pasti kan? Oh enggak, pagi, siang tuh sering banget. Oh sering. Tapi memang nggak bisa dipungkirin juga kalau gue juga waktu itu lagi tidur lagi susah, lagi capek segala macam gitu. Jadi mungkin ketindihannya gara-gara capek juga bisa. Gitu. Tapi lu ngelihat makhluk itu? Sumpah tapi ya selalu kalau ketindihan tuh pasti ada aja yang kayak, itulah pokoknya. Emang apa yang lu lihat waktu itu pas ketindihan? Cewek cowok gitu kan? Kan misteri saja. Orangnya tuh nggak nampak gitu, cuman kayak tahu banget ada yang lihat dari ujung gini gitu loh. Serem banget sih itu. Iya. Oke, ternyata emang kalian gak hanya main horor, tetapi juga punya pengalaman horor ternyata. Tapi kalau di tempat syuting itu nggak pernah ada. Tempat syuting Pas syuting kita aman ya. kita aman sih. Karena kita syuting Malam Pencabut Nyawa ini lebih ngeset di studio di Taman Siswa tuh ada di Jogja itu ada gudang sepatu gitu yang besar. Nah kita set hutannya di situ. Jadi kita memang bikin hutan sendiri gitu. Oke. Makanya itu yang dibilang, oh ini hutan mana nih nggak ada di Indonesia? Berarti nggak di hutan beneran, makanya aman. Iya semoga. Tapi tetap yang namanya tanah Jawa ya. Betul. Itu kan di Jogja. Mas Tata juga kayak nggak berhenti ngomong teman-teman bercandanya jangan berlebihan, ketawanya ya kan? Iya, Pasti kalau kita kayak gitu, berisik pasti Mas Tata amit. ngomong gitu. Biar ini kan, karena gue naik gunung juga ya gitu kan. Gue familiar sama hutan gitu kan. Kita emang juga selalu digituin. Dibilang kalau naik gunung itu jangan berisik, ngomongnya yang sopan. Jadi kayak ngomong maaf nih, anjing lu misalnya gitu, itu nggak boleh. Kalau latah gimana? Nah, Kan kalau gue kan bahaya. nasib. Hilang deh. Sekarang gue mau nanya ke Kak Feli nih. Kita kan karena ngomongin horor ya, di segmennya juga horor. Kak Feli kan bermain banyak film horor. Nah, gue mau tanya peran apa nih yang kakak suka? Dari horor sekian lah. macam, bukan maksudnya dari Lo sekian nggak lihat muka gue udah horor. dari sekian macam film, peran mana yang paling kakak suka tuh? Sebenarnya semuanya suka gitu. Cuman karena emang kebanyakan film aku film horor dan muka aku juga lumayan horor. Jadi ya jawabannya horor. Oke lah. Gak seru kan hanya gue. Kalau Devano, dari yang gue baca, lu dulunya itu pernah main film juga. Tapi filmnya itu film-film yang bisa dibilang drama romance gitu-gitu ya. Drama romance komersial. Terus akhirnya mutusin buat ke horor itu kenapa? Yang pasti yang gue baca terlebih dahulu sebelum gue mengambil sesuatu tuh pasti sinopsis sih. Baca dulu sinopsisnya. Betul, cerita karakter orang-orang di belakang layar ya. Malam Pencabut Nyawa ini PH-nya Base, sutradaranya Siddhartha Tata, DOP-nya kita punya Bagus Tresna, kita art directornya punya Mbah. Itu semua tuh itu aja cuman 3 nama itu udah mahal banget menurutku ya. Karena dari nonton film mungkin waktu maghrib dan segala macamnya, Quarantine Tales-nya Mas Tata segala macam gitu-gitu tuh udah kayak wah Siddhartha Tata lagi nih, masa gua nggak mau perjuangin gitu. Akhirnya dari situ mulailah casting segala macam, kayak ngasih ya 100% aja gitu waktu casting itu, kayak udah akhirnya keterima. Kalian tuh pernah tahu soal lucid dream gitu gak sih?
Tahu? Tahu nggak Ra? Lucid dream itu nih yang gue dulu pernah baca dikit ya. Setahu gue sih lucid dream itu mimpi tapi nyata banget. Itu doang yang gue tahu. Betul, tapi memang benar. Jadi kayak fenomena seseorang yang mengalami mimpi, tapi dia bisa mengendalikan mimpinya itu. Oh, bisa mengendalikan. Bisa mengendalikan. Nah, kalian pernah? Nggak pernah lagi. Tapi Pernah, kalau gue bisa sih pernah. pengen. Gue pernah. Jadi Serius? waktu itu gue mimpi gue lagi berantem sama penjahat. Terus gue kayak oke, gue harus menang. Gue mau terbang. Terus tiba-tiba di mimpi gue tuh gue terbang. Jadi gue ngontrol mimpi gue. Terbang? Seru. Terbang maksudnya jadi apa? Superman? Ya terbang aja ngelawan si musuhnya Peter gitu. Pan gitu. Kok keren banget sih mimpinya. Kok gue mimpi absurd semua. Lucid dream tuh enggak deh. Apa? Apa terusin dong? Enggak. Lucid Ya dream kalau mimpi, apanya? kalau mimpi kan soalnya luas gitu kan pikirannya gitu segala macam. Enggak jadi. Mimpi apa lu? Enggak jadi. Nah, kalau kita ngomongin soal mimpi nih ya, mimpi itu kan bisa dibilang bisa ditafsirkan gitu, ya kan? Kayak misal ada orang mimpi tentang ular, wah nanti ada sesuatu yang jahat nih mau datang, atau kita mimpi gigi copot, oh kita dapat rezeki nih. Nah kalian sendiri tuh percaya nggak sih sama yang gitu-gitu tuh? Atau kalian malah mengalami nih, misal kalian mimpi gigi copot nih, besok ya dapat job Gue atau Google gimana kalau gitu? gue. Oh lu Google? Iya. Contohnya apa? Primbon Jawa mimpi. Mimpi apa yang pernah lu Google? Banyak mimpi ular tuh, mimpi gigi. Kejatuhan cicak aja juga gue Google tuh. Iya kan? Iya. Gue mimpi waktu itu kalau nggak salah, itu yang gigi copot. Gigi copot bagian atas. Terus kata orang tua dulu kan, kalau copot bagian atas Tanem. ya kan, kebalikannya gitu kan. Ya gue dulu masih lugu gitu, gue lakuin aja. Ya wallahu alam gitu, ada aja rezeki gitu. Percaya nggak percaya gitu ya. Cuma ya namanya mimpi gitu kan. Kayak kalau yang bagus-bagus kita percaya aja, Ya, benar. ya kan. Kalau yang jelek nggak Kalau yang jelek usah. jangan, yang jelek anggap aja lah itu apa, lucid dream. Tapi gue penasaran ya, ini kan masa sih di Indonesia tuh nggak pernah ada yang mau ngangkat soal film tentang mimpi ini? Masa sih? Kita ngangkat itu. Lah. Masa? Film apa? Bro. Coba nonton dong. Nonton Bro, makanya ke aduh. bioskop, terakhir ke bioskop kapan emang? Wah udah lama banget. Lah. Oh jadi dari tadi yang kalian omongin tuh ini. Kita kesini kan untuk promo Ya, gitu. iya. Jadi malam pencabut nyawa tuh itu. Betul. Ya. Oke. Tentang mimpi lucid. betul lah. Spati. Jadi menceritakan Berarti trailer udah ada dong. udah ada. Dong. Bisa nggak kita tonton bentar? Eh, Oke, kita mau lihat dulu nih ya trailer tiba-tiba kayak apa halu. sih film Malam Pencabut Nyawa ini. Gimana insomniamu? Yang kamu ini ngendikan kalau kamu masih sering kebangun setiap malam ya? Ada yang nggak biasa dari kamu? Kamu bisa lihat apa yang aku lihat. Alam mimpi itu bisa jadi tempat yang berbahaya kalau nggak hati-hati. Tiba no kowe sing tak goleki. Kenapa aku ya? Wong kowe sing bisa ngasorke wong kuwi. Saiki kowe sing mati. Apa aku ning mati? mimpi terbang gitu gue waktu itu. Rene. Kayak gitu. Iya. Seru kan? Rene. Kayak kita bisa ngontrol gitu. Habis ini gue mau lompat jauh dari Jakarta ke Bali. Teman. Tapi dalam mimpi doang. Pengen tuh mimpi. Tangan lu dong. Yeay. Waduh. Kalau dilihat dari filmnya ini kayaknya agak beda nih dari horor lain. Kayak ada efek-efek lain tuh kayak tadi Devanu Yoi. ada super powernya gitu ternyata ya. Yoi.
Keren Kan banget. dunia mimpi dunia bebas, kita Iya. bebas berimajinasi dan fantastis. Berarti masuk tadi pembahasan kita soal lucid dream tadi kan? Masuk banget. Berarti itu tadi termasuk lucid dream berarti. Lucid dreamnya, jadi Respati ini tuh seseorang yang mempunyai insomnia yang sangat berat setelah kematian tragis orang tuanya. Oke. Nah setelah itu dia tuh jadi memimpikan hal yang aneh-aneh, kayak selalu mimpiin orang yang meneror dia di dalam mimpi, kayak mau membunuh dan segala macam, dan juga menculik orang-orang itu. Turns out tiba-tiba di alam nyata beneran terjadi. Ternyata dia beneran mati gitu. Padahal gue ngeliat di mimpi, beneran terjadi di alam nyata gitu sebenarnya. Nah, tadi Kak Feli jadi ininya ya. Di mereneonya. Jadi terus Reneo, keren banget. Yoi. Tapi emang bisa dibilang biasanya kan film horor tuh cuma main jump scare gitu-gitu ya. Tapi di sini kayaknya ngasih kesan baru. Soal tadi ada special effect, ada CGI dan segala macam. Wah ini keren banget sih guys. Kalian mesti nonton nih. Malam Pencabut Nyawa Mereneo. Terakhir nih. Tadi kan kita udah ngobrol ngalor ngidul soal mimpi segala macam. Nah, gue mau tanya sedikit nggak? Boleh nggak soal pembuatan film ini? Ada nggak kisah horornya sewaktu pembuatan film ini? Bukan di lokasi malah di hotel. Di hotelnya? Iya. Betul. Coba cerita deh. Gimana? Kayak semua rata ya? Semuanya rata. Banyak banget hal aneh sih. Kayak yang nemenin Kak Feli, asisten Kak Feli itu, dia itu ternyata ketempelan setelah dia tidur. Tapi dia nggak ngasih tau ke kamu, dia ngasih tau Iya, ke aku. takut gue jadi nggak mau tidur sama Iya, dia karena kan. Kak Feli ini sampai aja Kak Feli penakut banget. Iya. Parah, dia penakut banget, kacau. Terus pokoknya dia yang di alamin itu tiba-tiba dia ngedengar suara manggil-manggil, ketindihan dan segala macamnya gitu. Terus belum lagi cast yang lain namanya Mika, dia digedor-gedor ininya kasurnya. Digoyang-goyang. Nah, kayak gempa gitu. Tapi cuma di kasurnya dia doang. Rata banget. Terus aku denger di kamar tuh tokek 11 kali, bersuara 11 kali, itu kan aneh banget. Di dalam kamar hotel? Iya, Ini hotel gede? gede. Terus kayak siapa lagi ya? Pintu kamar mandi tiba-tiba kebuka gitu lah. Aneh. Eyang nemuin Buhul. Iya, Serius? Ya, sorry, maksudnya kayak buhul gitu. Kayak bener-bener dibentuk tisu gitu tuh. Tisu Dililit. diikat gitu Iya. kan. Nemu di mana? Di bawah kasur. bawa bantal. Serem bawa banget bantal. ini hotel, serem banget beneran. Gue sama Mika diketawain kuntilanak. Yang kita pulang jam berapa tuh? Iya, kita lagi jalan-jalan, terus kita pulang Gue malamnya. sama Mika duluan kan. Terus udah gitu Mika mau belok kanan. Gue bilang, mau kemana lu? Sini temenin gue dulu sampai gue masuk kamar. Oke Kak. Baru kita ngelangkah. Gede banget. Gue sama Mika langsung diem. Lihat-lihatan tuh kata Mika, enggak itu kru. Tiba-tiba pagi dia bilang, Kak gue bohong, itu bukan kru. Iya. Nggak ada siapa-siapa. Serem sih. Iya. Tapi balik lagi ke soal itu, tahu yang buhul itu gue merinding tadi lepas lu cerita. Yoi. Tapi itu juga soalnya setelah kita udah merasakan hal-hal yang aneh di hotel itu, Eyang tuh yang paling terakhir yang nemuin itu. Setelah kita udah ngalamin itu semuanya. Jadi Om Budi, Closingnya sih, iya Eyang. closingnya tuh kayak lah. Dia nemuin buhul, ya udah deh. Akhirnya ya udah cuman bisa pasrah kepada Allah. Tapi namanya tanah Jawa ya kan. Betul, Tanah Jawa tanah tuh Jawa. pasti mistis. Tapi gue jadi penasaran sama hotelnya. Wah gila, seru banget nih ngobrol sama kalian berdua ya. Sayang kita nggak bisa lama-lama nih. Soalnya kalian pasti jauh lebih padat. Abis ini dari sini mesti melalang buana lagi ke tempat lain gitu kan. Tapi penonton pasti penasaran nih sama yang kita bahas tadi kan, soal Malam Pencabut Nyawa ini. Ini kapan sih tayangnya? 22 Mei. Di bioskop kesayangan Anda. Ya. 22 Mei 2024 di bioskop kesayangan kalian guys. Jangan lupa. Oke. Makasih banyak nih Terima kasih banyak. Terima kasih juga udah ngundang kita. buat Kak Feli. Di tengah-tengah kesibukan bisa mampir, wah keren banget. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Pasti. Pastinya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo bersama Devano dan Kak Felicia. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye.